Camat Marusu. Yang kami hormati Bapak Pendamping Desa Kecamatan Marusu. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pak Bentengang. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Pak Bentengang beserta jajarannya. Yang kami hormati Kamtibmas Desa Pak Bentengang. Yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Pak Bentengang. Yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Sedesa Pak Bentengang. Yang kami hormati Bapak Pendamping Lokal Desa Pak Bentengang. Yang kami hormati Koordinator Penyuluh Mandu dan seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di tempat ini dalam rangka acara musyawarah desa penetapan APB Desa tahun anggaran mengucapkan basmalah. Sambutan pertama oleh Ketua BPD Desa Pak Bentengang sekaligus membuka musyawarah desa penetapan APB Desa tahun anggaran 2025. Pada pertemuan sebelumnya, musyawarah pembahasan kita sudah menyepakati penyusunan APBDes. Hasil inilah yang kita bawa, hasil kesepakatan inilah yang kita plenokan untuk diterdeskan di penetapan APBDes tahun 2025. Membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Desa penetapan APBDes tahun anggaran 2025 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya orang bukan menilai jumlahnya, melihat jumlahnya, tetapi menilai bagaimana perhatian pemerintah desa terhadap. Saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. Ada 7 masjid yang Pak Bentengang, ada 7 masjid. Nah, cuma yang paling resmi Pak Imam Desa baru 5. Baru 5. Nah, ini kita juga tidak berani mengatakan kalau masuk secara apa ya, ada aset desa. Contoh di dusun 5 dusun ini resmi menjadi masjid pemerintah. Nah, sementara kita masuk ini belum ke depan mungkin perlu kita pikirkan supaya bisa menjadi ini. Cuma mungkin agak ganjil kalau dalam satu dusun itu menjadi dua masjid yang atau nanti nanti kami cari tahu lah yang terkait yang seperti itu Pak. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Maros memberikan pendampingan kepada kita semua di Desa Pak Bentengang. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pak Bentengang beserta seluruh jajaran perangkat desa yang hadir pada hari ini, BPD Desa Pak Bentengang beserta seluruh jajaran anggota yang sempat hadir, kemudian Bapak Pendamping Desa Pak Sabri, kemudian yang kami hormati para unsur pembina keamanan Bapak Babinsa melaksanakan kegiatan di desa, kemudian yang kami hormati para kepala dusun yang sempat hadir, dan BKB yang sempat hadir, kemudian yang kami hormati Ibu Penyuluh, terima kasih, kemudian segenap tamu undangan yang sempat hadir pada hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama dan jabatannya. Kegiatan penetapan APBDes tahun 2025, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mempertahankan desa hari ini. Sebelumnya saya ingin dulu memastikan BPD dan anggota BPD yang hadir. Ya, saya di semua desa yang saya BPD-nya selalu saya berikan pembelajaran ini supaya ke depan kita semakin disiplin, ya, semakin taat pada kewajiban kita semua. Ya, apalagi unsur BPD ini adalah unsur keterwakilan masyarakat, juga unsur dari perempuan yang ada di Desa Pak Bentengang. Jadi saya ingin sampaikan bahwa untuk
kriteria atau komposisi anggota BPD yang hadir itu harus memenuhi quorum. Yang namanya quorum itu setengah ditambah 1 harus hadir Pak Ketua sebelum memenuhi kriteria atau indikator ini, ya. Jadi ke depan ini bukan harus dilaksanakan, minimal setengah ditambah 1 anggota BPD harus hadir. Kalau ada 9 berarti 4 ditambah 1, ya, artinya minimal 5 harus hadir. Saya tidak permasalahkan yang tidak hadir ini mau kemana, saya ini bisa melaksanakan yang namanya evaluasi kinerja, ya, evaluasi kinerja itu mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat RT. Jadi saya mau ada penilaian dari Pak Desa ini bahwa ini kinerjanya dusunku seperti ini. Dari berapa dusun Pak? 5 yang selalu malas-malas ini. Karena yang saya lihat itu Pak Dusun yang sering hadir hanya itu Pak Dusun Tanjung Bulo, kemudian Kaemba, kemudian Kaemba Jaya, kemudian Tambayangan. Selalu ada yang kurang-kurang, ya. Jadi ini mungkin bisa dievaluasi. Maka peringatan lisan itu bisa, ya. Itu pun juga dengan RT. RT juga harus seperti itu. Ketika ada musyawarah desa seperti ini, RT itu harus dengan Pak Camat yang menunggu. Ya ini saya tidak sampaikan hari ini tidak, ya, kita ke depan bahwa sangat penting kita saling menghargai. Ya, begitupun juga dengan RT. Saya mohon kalau memang RT tidak bisa harus selalu hadir ketika ada rapat karena mungkin ada kegiatan yang bersamaan, mohon diatur dengan baik. Kita tahu informasi terbaru, ya, jangan sampai diundang tidak pernah datang. Kemudian pada saat penerimaan gaji paling pertama untuk tahun anggaran 2025, ya mohon ini dievaluasi. Kalau memang ada RT yang malas-malas sedikit, kemudian jarang ikut kegiatan, kemudian tidak mendukung program pemerintah, tidak mau membantu tupoksinya desa, tupoksinya dusun, ya apa boleh buat harus dievaluasi, ya. Ya, saya rasa juga dievaluasi 1-2 orang ini juga memberikan efek jerah untuk yang lain. Patuh dengan program yang sudah dilaksanakan, tetapi RT ini jarang-jarang saya lihat lengkap. Perangkat desa harus melalui proses seleksi dan tes. Tetapi kalau RT, imam dan sebagainya itu boleh penunjukan dan evaluasi dari kepala desa. Ya, jadi saya mohonkan Pak Desa lagi SK terbaru tugasnya di tahun 2025, ya, atau jarang menghadiri kegiatan-kegiatan, ya bisa dievaluasi yang akhirnya bisa kita berhentikan. Tentu harus dulu dibina, harus ditegur, harus disampaikan teguran baik secara lisan dan tertulis. Tapi kalau memang tidak ada perubahan, ya apa boleh buat. Orang yang atau perangkat desa yang mau bekerja sama dengan kita, ya, yang mau membantu kita melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tahun dan akan memasuki pelaksanaan anggaran baru di 2025. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya akan masuk ke dalam teknis penetapan APBDes. Seperti yang disampaikan Pak Ketua BPD tadi bahwa untuk pembahasan ini sudah sebelumnya dibahas, dan saya rasa kalau untuk penetapan tidak terlalu lama, Ji. Kenapa? Karena hanya dibacakan di slide, ditetapkan, kemudian diketuk palu oleh Ketua BPD. Jadi nanti Pak Ketua BPD tahun anggaran berikutnya bisa juga minta palu untuk ya, nggak usah, kan mulai berjalan di awal Januari, ya. Jadi memang BPD ini berperan dalam penetapan. Kalau pembahasan mungkin ya agak sedikit di dusun perbentengan, ya. Jadi BPD itu sangat berperan sebenarnya tugasnya, ya. Nah, untuk intinya saja yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama bahwa di dalam APBDes 2025 itu harus pertama stunting. Stunting itu harus
Ya, jadi kalau kita mau ajukan penambahan insentif bukan melalui kami, tetapi dibahas di kabupaten. Ya, ya, jadi ada amal jariahnya. Ya, artinya di situ kita memberikan kehidupan, memberikan atau menjadi jembatan untuk kehidupan yang lebih baik untuk bayi, untuk ibu. Ya, saya rasa itu paling besar atau besar sekali pahalanya ke depan. Ya, jadi ketahanan pangan. Ya, kalau ketahanan pangan di sini terlalu panjang. Jadi dibilang ketapang. Ketapang yang wajib dianggarkan itu maksimal 20% dari dana desa. Minimal 20%. Berapa pakunya di sini, Pak? Miliar sekian lah, ya. Jadi minimal 20% itu wajib di 1 miliar, itu 1 miliar 1,1 ya. Itu wajib dialokasikan untuk ketahanan pangan. Jadi saya juga mohonkan Pak pemerintah desa bisa berkoordinasi dengan baik dengan Babinkan Tipmas kita, Pak Babinsa, karena ini juga ada program dari pemerintah pusat yang mengharuskan setiap desa ada program ketahanan pangan. Saya rasa ini sudah ada, sisa konsepnya dan ide-idenya saja bagaimana. Ya, jadi yang susah itu kalau ada ide tidak ada anggaran. Ya, ini anggaran sudah ada, jadi sisa dikolaborasikan saja apa maunya dari Pak Kapolda, apa maunya dari pihak TNI, kemudian pemerintah desa, dikolaborasikan sehingga yang menjadi tugas kita atau menjadi kewajiban kita minimal 20% itu bisa terrealisasikan di 2025. Penerima 40 tahun lalu, tahun ini berapa? Ya, jadi ada peningkatan, ya. Ya, walaupun saya arahkan kalau bisa sama saja, tetapi kalau memang tidak tidak mengharuskan kita menambah, ya apa boleh buat, tidak ada juga larangan. Tetapi cermati betul penerimanya, kemudian diverifikasi betul, ya layakkah tidakkah menerima. Kalau memang ada yang double atau ganda dengan penerima bantuan lainnya, itu mohon suruh memilih salah satunya yang mana yang mau terima. Tergantung bagaimana kesepakatan kita, bagaimana kita melihat peraturan. Kemudian kegiatan lain yang wajib juga ada dalam APBD 2025 itu terkait perubahan iklim. Ya, perubahan iklim itu saya sebutlah di sini terkait pengelolaan sampah. Alhamdulillah sudah berjalan baik, ya. Sudah ada armada, kemudian ada petugas juga. Ya, nah kemudian juga mungkin bisa ada pengembangan atau kegiatan pelatihan kita terkait pengelolaan sampah. Apakah nanti bentuknya mengarah ke bank sampah, ya, atau ke kegiatan lain yang berhubungan dengan bagaimana penanganan sampah di desa Pak Bentengan. Ya, kalau itu memang belum mencukupi semua RT, boleh ditambahkan untuk tahun ini. Sikan dana desa untuk bagaimana kita menangani perubahan iklim, mengurangi pemanasan global, tentu dengan pembakaran sampah itu, ya. Atau kami kepada dinas pendidikan untuk sumber dananya, tetapi yakinlah bukan dari pemerintah desa biayanya, ya kita hanya diharapkan menyediakan bahan bakunya, menyediakan bahan baku, misalnya telurnya, misalnya ikan bolunya, lauknya, apa dan sebagainya, ya. Jadi tidak diambil dari luar atau tempat lain, tetapi disediakan di desa.
Peraturan Desa Pabentengan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Desa Pabentengan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Pabentengan dan Kepala Desa Pabentengan memutuskan menetapkan pendapatan dan belanja Desa Pabentengan tahun anggaran 2025 anggaran pendapatan belanja tahun anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut: 253.961 belanja desa 2.253.961 rupiah. Jadi itu silpanon. Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dalam lembaran Desa Pabentengan. Ditetapkan di Pabentengan pada tanggal 30 Desember 2024, Kepala Desa Pabentengan Jabar Pata. Diundangkan di Pabentengan pada tanggal 30 Desember 2024, Sekretaris Desa Pabentengan Harisa SSI. Sekian dan terima kasih.